Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah penuh hikmah disampaikan lewat suara dan cerita. Hari ini, kamu akan mendengar kisah fiktif yang dikemas seolah nyata tentang Abu Nawas yang cerdas, jenaka, dan penuh kejutan. Tapi kali ini, ia tidak berhadapan dengan raja, wazir, atau rakyat jelata, melainkan dengan seorang biksu sakti dari negeri jauh yang datang membawa tantangan pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak menjawab dengan cara biasa. Dan jawaban terakhirnya benar-benar bikin kita mikir sekaligus ngakak. Cerita ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengandung nilai moral, kebijaksanaan, dan sindiran halus yang bisa kita renungkan bersama. Tonton sampai akhir, karena ada pelajaran penting yang bisa kamu petik dari setiap babnya. Dan kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, menghibur, atau justru bikin kamu merenung, silakan tinggalkan komentarmu. Bagian mana yang paling kamu suka? Atau, siapa tahu, kamu punya pertanyaan yang lebih sulit dari sang biksu? Jangan lupa like dan subscribe juga. Ya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, suasana istana Baghdad terasa tak biasa. Raja Harun ar-Rasyid duduk gelisah di singgasananya. Para penasihat berdiri berbaris, sementara pelayan mondar-mandir menyiapkan jamuan. Sebab tak lama lagi, seorang tamu istimewa akan tiba. Bukan dari negeri tetangga, bukan pula dari kalangan bangsawan Arab, melainkan seorang biksu tua dari Tibet yang datang membawa tantangan. 3 hari lalu, utusan sang biksu tiba lebih dulu. Ia menyerahkan surat gulungan bersegel emas kepada raja. Dalam surat itu, sang biksu menulis bahwa ia telah berkelana jauh untuk menguji kecerdasan orang paling cerdik di Baghdad. Namun ada satu syarat yang tak biasa. Perdebatan harus dilakukan tanpa satu kata pun diucapkan, hanya menggunakan bahasa isyarat. Raja mengangguk-angguk membaca surat itu, lalu berkata, "Menarik, tapi siapa yang cukup gila dan cerdik untuk menerima tantangan aneh ini?" Penasihat kerajaan saling pandang. Tak ada yang berani menyahut. Bahasa isyarat, melawan biksu sakti, itu seperti menantang badai dengan selai daun. Sampai akhirnya, suara pelan tapi yakin terdengar dari pojok ruangan. "Kalau tak ada yang berani, biar hamba saja, tuanku." Semua menoleh. Ternyata itu suara Abu Nawas. Dengan rambut kusut dan pakaian yang belum rapi betul, ia berdiri sambil mengunyah kurma. Wajahnya santai, nyaris tak peduli bahwa ini adalah pertempuran kehormatan Baghdad. Raja menatapnya lama. "Kau yakin, Abu Nawas? Ini bukan lelucon." Abu Nawas menjawab, "Kalau pertarungannya pakai kata-kata, mungkin aku kalah. Tapi kalau pakai isyarat, justru aku yang menang." Raja tertawa, tapi dalam hatinya masih cemas. Namun karena tak ada pilihan lain, ia pun menyetujui. Maka hari itu juga, seluruh Baghdad tahu bahwa Abu Nawas akan beradu otak dengan biksu sakti dari Tibet dalam duel diam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keesokan harinya, iring-iringan dari arah utara tampak mendekati istana. Di tengah barisan unta dan pengawal asing, berdiri seorang lelaki tua berjubah oranye, kepala pelontos, matanya tajam, wajahnya tenang seperti danau tanpa riak. Ia melangkah perlahan, membawa tongkat kayu panjang di tangan kiri dan tas kain di kanan. Begitu sampai, sang biksu menatap langit Baghdad, lalu menunduk kepada raja. Ia tak berbicara sepatah kata pun, hanya mengatupkan telapak tangan dan tersenyum. Sebuah ketenangan aneh terasa memenuhi aula istana. Semua orang menahan napas. Debat akan segera dimulai. Abu Nawas sudah duduk di kursi seberang. Wajahnya santai, tapi matanya waspada. Di depannya disiapkan meja kayu tanpa apapun di atasnya. Ruangan itu sunyi. Bahkan detak jam pasir bisa terdengar jelas. Dengan isyarat pelan dari raja, duel pun dimulai. Begitu raja memberi isyarat, aula istana mendadak hening seperti makam tua. Tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan. Hanya dua pasang mata saling menatap tajam. Di satu sisi, biksu tua dengan wajah damai namun suara penuh teka-teki. Di sisi lain, Abu Nawas dengan senyum miring khasnya, tangan santai di paha, namun siap setiap saat. Biksu itu mulai lebih dulu. Ia mengangkat satu jari. Telunjuk kanan, lurus ke langit-langit. Abu Nawas tanpa ragu mengangkat 2 jari.
Telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V. Biksu mengerutkan alis. Ia tak menyangka Abu Nawas langsung membalas. Lalu ia mengangkat 3 jari. Tangan terbuka mengarah ke Abu Nawas. Seolah berkata, 1, 2, 3. Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu mengepalkan tangan. Tangan itu ia angkat pelan, dengan senyum yang kini penuh teka-teki. Biksu menyipitkan mata. Jubah oranyenya tampak berkibar pelan tertiup angin dari jendela tinggi istana. Ia menarik napas panjang, lalu membuka tas kainnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah apel merah segar. Tanpa berkata apapun, apel itu ia angkat ke atas, memperlihatkannya kepada Abu Nawas. Para penonton mulai bergumam pelan. Mereka menahan diri untuk tidak bersuara, tapi suasana makin tegang. Apa maksud apel itu? Apakah simbol kehidupan? Atau lambang ilmu pengetahuan? Ataukah sebuah tantangan terselubung? Abu Nawas menatap apel itu sebentar. Kemudian ia merogoh ke dalam sakunya sendiri. Tangannya bergerak-gerak, seperti sedang mencari sesuatu. Dan ketika ia mengangkat tangannya keluar, semua mata membelalak. Yang diangkatnya bukan buku, bukan tongkat, bukan permata. Tapi sepotong roti pipi yang digigit separuh. Roti yang lusuh, tampaknya dari kemarin. Tapi Abu Nawas mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah berkata, "Ini jawabanku." Biksu mendadak terdiam. Tangannya yang memegang apel turun perlahan. Lalu ia menunduk dalam-dalam, sangat dalam, sampai jidatnya hampir menyentuh meja. Dengan 2 tangan terbuka, ia memberi salam hormat khas dari negerinya. Raja Harun ar-Rasyid berdiri dari singgasananya. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Begitu juga para penasihat, penjaga istana, bahkan seluruh rakyat yang menonton dari balkon. Semuanya terpaku. Pertarungan diam itu sudah selesai. Biksu berdiri pelan, memberi salam sekali lagi, lalu berjalan mundur dan pergi dari ruangan. Tidak ada marah, tidak ada tanda kekalahan. Tapi dari tatapan matanya, jelas ia merasa tak bisa melanjutkan duel itu. Dan Abu Nawas? Ia hanya duduk santai, menggigit roti pipinya lagi sambil bergumam. Lapar banget dari tadi. Begitu Biksu Sakti keluar dari aula, suasana di dalam istana pecah. Para penasihat saling bertanya, pelayan mulai bergumam, dan bahkan sang Raja Harun ar-Rasyid sendiri mengernyitkan dahi penuh tanda tanya. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Abu Nawas, seru Raja, duduklah di sini. Jelaskan padaku, apa artinya semua isyarat kalian tadi? Abu Nawas berdiri, masih sambil mengunyah roti pipi yang sudah makin kecil ukurannya. Ia berjalan ke arah Raja dengan langkah santai, lalu duduk di bangku kecil di bawah singgasana. Baik, tuanku, katanya sambil meneguk air. Izinkan hamba jelaskan versi hamba sendiri. Ia mengusap janggut tipisnya, lalu mulai bicara. Ketika biksu itu mengangkat 1 jari ke langit, hamba paham maksudnya. Ia ingin menyampaikan bahwa di dunia ini hanya ada 1 kebenaran mutlak, 1 kekuatan besar yang mengatur segalanya. Raja mengangguk perlahan. Lalu kau balas dengan 2 jari. Betul, jawab Abu Nawas. Hamba ingin katakan, meski hanya ada 1 kebenaran, manusia ini diciptakan dalam 2 hal yang berlawanan. Ada siang dan malam, ada baik dan buruk. Ada yang bertapa di gunung, ada pula yang makan roti di pasar. Hidup itu berpasangan. Suasana istana mulai tenang. Semua mulai paham bahwa ternyata ini bukan sembarang isyarat. Lalu biksu itu menunjukkan 3 jari, tanya seorang menteri penasaran. Abu Nawas mengangguk. Ya, ia ingin bilang bahwa kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan itu adalah 3 hal utama dalam hidup seorang pencari ilmu. Dan kau balas dengan tinju mengepal, sahut Raja. Abu Nawas tersenyum. Benar, tuanku. Hamba katakan bahwa semua itu 1 paket utuh, tak bisa dipisah, dan hanya orang yang mampu menggenggam ketiganya yang layak disebut bijak. Seluruh ruangan bergumam kagum, tapi masih ada 1 hal yang menggantung. Apa maksud biksu menunjukkan apel itu? Tanya sang Raja dengan penasaran paling tinggi. Abu Nawas mendongak. Itu, tuanku, lambang kehidupan. Apel segar, bulat, sempurna. Ia ingin bilang bahwa hidup adalah anugerah. Manis, utuh, dan bersih.
Dan kau balas dengan roti pipi? Kata sang raja setengah tertawa. Abu Nawas tertawa lebar. Benar? Hamba ingin katakan bahwa hidup ini memang anugerah, tapi anugerah itu tak selalu datang dalam bentuk yang indah dan mengkilap. Kadang seperti roti pipi, kusut, bahkan setengah dimakan, tapi tetap bisa mengenyangkan. Tawa pecah di seluruh ruangan. Para menteri menepuk paha, prajurit menahan geli, dan sang raja sampai menyeka air mata karena tertawa. Hanya kau, Abu Nawas, yang bisa mengubah debat sunyi menjadi kisah yang tak terlupakan, ujar sang raja sambil terbahak. Abu Nawas mengangkat rotinya yang tinggal remah dan berkata pelan, tapi ini benar-benar roti sisa dari semalam. Tuanku, hamba memang lapar. Tawa meledak sekali lagi, tapi di balik gelak itu, tersimpan rasa hormat mendalam dari semua yang hadir. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan bukan hanya soal ilmu, tapi soal cara melihat dunia dengan cara yang tak biasa. Di luar istana, biksu tua berjalan perlahan menyusuri lorong batu. Langkahnya tenang, tapi pikirannya bergolak. Ia bukan orang biasa. Ia bukan sekadar pengembara. Ia adalah penjaga kitab-kitab tua di balik dinding kuil tua negeri seberang, tempat para bijak belajar dalam keheningan selama puluhan tahun. Namun hari ini, ia merasa baru saja berhadapan dengan teka-teki yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di pelataran, seorang murid muda menunggu. Begitu sang biksu mendekat, pemuda itu segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Guru, apakah beliau benar-benar bijak seperti yang dikabarkan? Biksu itu tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai jingga, lalu berkata dengan suara pelan tapi dalam. Bukan hanya bijak, ia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Dan yang paling penting, ia tahu bagaimana membuat musuhnya menyerah tanpa menyakitinya sedikit pun. Murid muda itu menatap gurunya dengan takjub. Lalu, apa yang guru lihat dalam jawaban terakhirnya? Biksu itu menghela napas panjang. Ketika aku mengangkat satu jari, aku menguji apakah ia mengenal konsep kesatuan semesta. Ia menjawab dengan dua jari, seakan mengatakan bahwa keseimbangan adalah kunci. Aku bawa dia pada tiga unsur kehidupan, tapi dia mengepalkan tangan, menyatukannya dalam tekad. Sampai di sana, aku mulai merasa ia seimbang. Ia berhenti sejenak, lalu menatap pemuda itu dalam-dalam. Tapi ketika aku keluarkan apel, aku sedang menguji apakah ia terjebak dalam kesempurnaan lahir. Dan ternyata, dia mengangkat roti pipih, setengah dimakan. Lusuh, sederhana. Pemuda itu mengerutkan kening. Apa artinya, guru? Artinya, ujar biksu itu sambil berjalan lagi, dia sedang berkata bahwa hidup tidak harus indah di mata, yang penting berguna. Bahwa nilai sejati bukan pada tampilan luar, tapi makna yang kita bawa dalam diam. Pemuda itu tertegun. Lama ia membisu, lalu berjalan mengikuti langkah sang guru. Di sisi lain kota, keramaian mulai menyebar. Kisah duel diam antara Abu Nawas dan biksu tua itu menyebar lebih cepat dari pedagang pasar. Semua membicarakan roti pipi, apel merah, dan jari-jari yang entah bagaimana bisa mengalahkan satu sama lain. Di warung-warung kecil, anak-anak mulai bermain, adu jari, ala Abu Nawas dan sang biksu. Di istana, raja memerintahkan agar hari itu dijadikan peringatan kebijaksanaan. Dan di antara semua itu, hanya satu orang yang tetap duduk di bangku depan masjid, mengunyah roti sambil menatap langit. Abu Nawas. Dengan wajah santai dan hati ringan, ia bergumam, mungkin besok aku harus beli roti yang utuh. 3 hari setelah duel itu, suasana di kota Baghdad belum juga tenang. Para penulis mulai mencatat ulang kejadian demi kejadian. Para pedagang menjual potret karikatur Abu Nawas sedang mengacungkan tinju, dan anak-anak menirukan gaya biksu sambil membawa apel dari kebun belakang rumah. Namun di balik semua itu, Raja Harun ar-Rasyid memanggil seseorang ke ruang pribadinya. Bukan Abu Nawas, bukan menterinya, melainkan seorang lelaki tua berpakaian sederhana dengan mata tajam penuh pengamatan. Ia adalah penyimak setia setiap peristiwa yang terjadi di istana, namun jarang sekali bersuara. Namanya Syekh Maslamah. Wahai Syekh, kata sang raja pelan, aku sudah mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Tapi jujur saja, aku masih merasa ada sesuatu yang belum dia katakan. Syekh Maslamah tersenyum samar. Tuanku punya firasat yang tajam.
Aku ingin tahu, apa mungkin Abu Nawas hanya mengarang makna setelah duel usai, bisik raja lebih dekat. Syekh itu menghela napas, lalu menjawab hati-hati. Abu Nawas memang pandai berkata-kata. Tapi percayalah, tuanku, bukan ucapannya yang paling berbahaya. Justru diamnya. Itulah yang membuat lawan menyerah. Ia membuat biksu itu berpikir bahwa makna-makna besar bisa lahir dari hal paling sepele, seperti roti sisa. Raja termenung. Jadi, maksudmu, justru ketidakterdugaan itulah yang membuat Abu Nawas menang. Bukan hanya itu, sahut Syekh. Ia bukan sekadar menjawab dengan roti. Ia menghancurkan seluruh simbol kebanggaan sang biksu. Roti itu adalah bentuk ejekan paling lembut. Ia berkata, kau boleh datang dengan apelmu yang sempurna, tapi aku hanya perlu roti pipi, dan kau tetap kalah. Raja tertawa pelan. Jadi benar, Abu Nawas itu bisa mengalahkan siapapun, bahkan tanpa bicara satu huruf pun. Syekh mengangguk, dan itulah kenapa para ahli hikmah takut padanya, bukan karena lidahnya, tapi karena pikirannya. Raja lalu menyuruh agar hari itu ditetapkan sebagai hari diam Abu Nawas, sebuah penghormatan yang unik, tapi ia tidak mengumumkannya secara luas. Sebab, katanya, biarlah ini menjadi pelajaran bagi yang mau berpikir dalam keheningan. Sementara itu, di sudut kota Baghdad, Abu Nawas duduk di depan warung kopi tua. Ia tidak tahu bahwa raja sedang membicarakannya, atau bahwa rakyat memperingati duel tanpa kata itu. Yang ia tahu, perutnya lapar lagi. Ia menepuk meja dan berkata, teh manis satu. Dan tolong, jangan kasih roti sisa lagi. Yang utuh, dong. Semua orang di warung itu tertawa. Tapi tak ada yang berani mendebat Abu Nawas, apalagi sambil membawa apel. Beberapa pekan setelah kejadian itu, ketika kisah debat diam Abu Nawas mulai memudar di tengah hiruk-pikuk Baghdad, tiba-tiba sebuah utusan asing datang ke gerbang istana. Ia membawa gulungan surat yang dibungkus kain sutra ungu dan disegel dengan lambang lotus emas. Para penjaga istana tak berani membukanya. Mereka segera melapor kepada Raja Harun ar-Rasyid. Dari mana asalnya? Tanya sang raja curiga. Dari negeri tempat biksu sakti itu berasal, tuanku, jawab salah satu penjaga. Raja menyuruh agar surat itu dibacakan secara tertutup, hanya disaksikan oleh dirinya, menteri kepercayaannya, dan tentu saja Abu Nawas. Begitu gulungan dibuka, harum wangi kayu cendana menyebar. Di dalamnya tertulis huruf-huruf halus yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang terbiasa dengan gaya tulisan Timur Jauh. Namun untungnya, menteri penerjemah memahami bahasa itu. Ia membaca keras-keras isi surat. Kepada Yang Mulia Harun ar-Rasyid dan kepada Abu Nawas. Kami mengakui bahwa wakil kami kalah dengan cara yang tak dapat kami jelaskan. Maka dari itu, kami mengundang Abu Nawas untuk datang ke negeri kami, agar para biksu, guru besar, dan tetua hikmah bisa menyaksikan langsung bagaimana seorang pemakan roti pipi bisa menaklukkan kebijaksanaan para penjaga gunung. Ruangan sunyi. Abu Nawas hanya tersenyum. Jadi mereka ingin aku datang? Tanyanya ringan. Raja memandangnya. Bagaimana menurutmu? Kalau tuanku izinkan, hamba siap berangkat. Tapi, ia menoleh pelan, hamba minta satu syarat. Apa itu? Bawakan roti pipi dari Baghdad, jangan dari negeri mereka. Karena, yang membuat menang bukan rotinya, tapi cerita di baliknya. Raja tertawa kecil, lalu mengangguk. Kalau begitu, berangkatlah. Bawa nama Baghdad, bawa akal sehatmu, dan bawa pula keanehanmu yang tak bisa ditebak itu. Dan demikianlah, beberapa hari kemudian, Abu Nawas bersiap naik ke atas perahu besar yang akan membawanya melintasi lautan. Orang-orang berkumpul di dermaga. Anak-anak melemparkan kertas bergambar tinju dan apel ke udara. Para pedagang mengantar roti pipi sebagai bekal. Abu Nawas berdiri di haluan kapal, melambai pada semua orang. Tapi di antara semua keramaian itu, ia hanya memikirkan satu hal. Biksu itu akan lihat, kali ini aku bukan hanya bawa roti. Aku bawa cerita yang lebih gila. Perahu pun melaju, perlahan meninggalkan pelabuhan Baghdad, menuju negeri para biksu. Dan semua orang tahu, kisah Abu Nawas belum selesai. Perjalanan panjang membawa Abu Nawas tiba di kaki sebuah gunung yang dipenuhi kabut tebal dan suara lonceng angin yang lembut.
Negeri para biksu itu sunyi namun memikat. Udara dingin dan aroma dupa menyambutnya sejak ia melangkah keluar dari tanduk kecil yang membawanya ke atas. Ia tidak disambut oleh keramaian. Hanya satu barisan para tetua berjubah kuning keemasan, duduk bersila menghadap pelataran batu. Di tengah mereka, biksu tua yang pernah ke Baghdad, kini duduk dengan kepala tertunduk. Seorang penerjemah menghampiri Abu Nawas dan berkata lirih, "Tuan, para tetua menanti. Mereka tak ingin mendengar kata-kata. Mereka ingin melihat kebijaksanaan dalam bentuknya yang paling murni." Abu Nawas tersenyum. Ia melangkah tanpa bicara. Ia tahu, ini bukan lagi soal siapa menang dan siapa kalah. Ini tentang bagaimana diam bisa lebih keras dari teriakan, dan bagaimana makna bisa lahir dari sesuatu yang tidak diucapkan. Di tengah pelataran, hanya ada satu meja kayu rendah. Di atasnya, 5 benda sudah disiapkan. Sebutir apel merah, sebuah cermin bundar, mangkuk berisi air, bunga teratai, dan lilin kecil yang belum dinyalakan. Biksu tua mengangkat tangannya, menunjuk apel, lalu menatap Abu Nawas tajam. Seolah bertanya, apa makna kesempurnaan? Abu Nawas tersenyum. Ia tidak menjawab dengan mulut, tapi mengambil roti pipih dari sakunya. Perlahan, ia mengoyaknya menjadi 2 bagian dan meletakkannya di sisi apel. Para biksu saling menatap. Tak ada suara, tapi ketegangan terasa. Abu Nawas seperti sedang berkata, kesempurnaan bukan soal utuh, tapi soal cukup. Kemudian biksu menunjuk cermin. Sebuah pertanyaan tanpa suara. Siapa diri yang sejati? Abu Nawas mengangkat cermin itu, lalu membalikkan posisinya sehingga cermin menghadap tanah. Refleksi pun hilang. Semua terdiam. Ia lalu mengambil air dari mangkuk dan menyiram sedikit ke tanah. Cermin tetap kosong. Ia sedang menyampaikan bahwa siapapun tak bisa mengenal dirinya jika hanya terpaku pada pantulan. Bunga teratai berikutnya. Biksu menunjuknya dengan lirih. Sebuah pertanyaan tentang kebangkitan dari lumpur. Abu Nawas menunduk. Ia ambil bunga itu dan letakkan di mangkuk kosong yang tadi berisi air. Tapi sekarang airnya telah ia buang. Bunga itu pun layu dalam sekejap. Ia menyampaikan pesan dalam diam, bahwa tanpa dasar kehidupan, keindahan pun akan layu. Terakhir, biksu menyalakan lilin kecil. Api berkedip pelan di tengah kabut. Abu Nawas mendekat, lalu meniupnya hingga padam. Lalu ia duduk, diam, tak bergerak. Satu persatu para tetua menunduk. Tak ada yang bisa menjawab balik. Karena apa yang disampaikan Abu Nawas bukan sekadar simbol, tapi cerminan hidup manusia yang penuh teka-teki, penuh sindiran, dan seringkali tak perlu dijelaskan dengan suara. Biksu tua bangkit. Ia berjalan perlahan mendekati Abu Nawas, lalu membungkuk dalam-dalam. Para tetua mengikutinya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, sang biksu berkata, "Kami tidak kalah olehmu, Abu Nawas. Kami kalah oleh kesederhanaan yang terlalu dalam untuk kami mengerti." Abu Nawas hanya tersenyum. "Aku pun tak yakin aku mengerti apa yang kalian cari. Tapi kadang, kebingungan adalah pintu menuju kebijaksanaan." Kabut menebal. Angin bertiup tenang. Dan saat itu juga, semua tahu bahwa Abu Nawas tidak hanya memenangkan perdebatan. Ia telah menanamkan satu hal yang lebih penting. Keheningan yang bisa membuat siapapun berpikir lebih dalam dari sebelumnya. Malam hari setelah pertemuan sunyi itu, Abu Nawas belum bisa tidur. Ia duduk di dalam ruangan kecil yang disediakan para biksu, dengan dinding kayu dan lampu minyak yang berpendar lemah. Di luar, suara burung malam sesekali bersahutan, dan kabut masih menggantung di balik jendela bambu. Tiba-tiba terdengar ketukan lembut di pintu. Seorang biksu muda masuk, membawa secari kertas yang dilipat rapi. Ia menunduk sopan, meletakkan kertas itu di meja kecil di hadapan Abu Nawas, lalu mundur tanpa berkata satu kata pun. Abu Nawas membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya tertulis 3 kalimat, masing-masing satu pertanyaan. Namun tidak ada nama pengirim. Pertanyaan pertama, apakah keheningan bisa berbohong? Pertanyaan kedua, jika sesuatu tidak bisa dijelaskan, apakah itu berarti tidak nyata? Pertanyaan ketiga, mana yang lebih dalam, akal atau kebodohan yang belum disadari? Abu Nawas menatap tulisan itu lama sekali. Ia memicingkan mata,
lalu membalikan kertas itu, berharap ada petunjuk lain. Tapi kosong. Tidak ada cap, tidak ada tanda tangan, tidak ada bekas tinta dari balik lembaran. Ia memandangi api lampu minyak. Lalu ia tersenyum tipis, bukan karena ia tahu jawabannya, tapi justru karena ia sadar pertanyaan ini tidak untuk dijawab. Pertanyaan ini untuk dibawa, untuk ditanam dalam kepala orang yang tahu bahwa hidup bukan teka-teki yang selesai sekali duduk. Keesokan paginya, ia menemui sang biksu tua di ruang meditasi. Abu Nawas memperlihatkan kertas itu, lalu bertanya pelan, "Siapa yang menulis ini?" Biksu tua membuka matanya perlahan. "Kami tidak tahu pasti. Tapi setiap 100 musim, 3 pertanyaan itu muncul entah dari mana. Dan orang yang membacanya akan kembali ke negeri asalnya, dengan kepala penuh kebingungan, namun hatinya lebih tenang." Abu Nawas menyimpan kertas itu ke dalam jubahnya. "Lalu apa yang harus kulakukan dengan pertanyaan ini?" Sang biksu tersenyum. "Kau tidak perlu menjawabnya. Tapi jika suatu hari kau kembali ke Baghdad dan kau melihat seseorang tertawa tanpa alasan, mungkin ia sedang menemukan jawabannya sendiri." Hari itu, sebelum kembali ke Baghdad, Abu Nawas duduk lama di bawah pohon tua di belakang kuil. Ia menatap langit yang dipenuhi kabut dan berpikir, 3 pertanyaan itu akan ia bawa pulang. Bukan untuk dijawab, tetapi untuk disebarkan. Karena terkadang, bukan jawaban yang membuat manusia menjadi bijak, tetapi keinginan untuk terus bertanya. Perjalanannya belum berakhir. Ia belum tahu bahwa di Baghdad nanti, akan ada seseorang yang diam-diam mengikuti jejaknya, berusaha menjatuhkan namanya, dan membawa pertanyaan itu ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Namun untuk sekarang, Abu Nawas hanya melangkah turun dari gunung, sambil memeluk diam yang penuh teka-teki. Hari-hari pertama setelah kepulangan Abu Nawas ke Baghdad diwarnai dengan keheningan yang tak biasa. Ia jarang bicara di hadapan halayak. Padahal biasanya, begitu kakinya menyentuh tanah Baghdad, ia langsung jadi pusat perhatian dengan lelucon, teka-teki, atau sindiran yang tajam namun memikat. Kali ini berbeda. Ia lebih banyak termenung di sudut masjid, kadang di pelataran istana, atau menyendiri di kedai teh di pinggir pasar tua. Ia hanya memandangi 3 pertanyaan dalam lipatan kertas tua yang selalu ia simpan dekat dadanya. Namun Baghdad tak pernah benar-benar tenang. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang menyesap teh hangat dan mengunyah roti kering, seorang lelaki asing duduk tak jauh darinya. Tubuhnya tinggi, bersorban hitam, dengan mata tajam seperti jarum yang menusuk diam-diam. Lelaki itu tak berkata apa-apa, tapi setiap gerak-geriknya terasa mengawasi. Saat Abu Nawas berpaling, lelaki itu tersenyum tipis dan mengangguk, seolah mengucapkan salam, namun penuh kode yang tak biasa. Esoknya, lelaki itu muncul lagi. Kali ini di gerbang masjid, menyamar sebagai penjual kain. Lalu hari berikutnya, di pasar unta, berdiri sambil mengamatinya dari kejauhan. Selalu hanya menatap, tidak pernah bicara. Abu Nawas mulai curiga. Ia tahu banyak orang ingin menjatuhkannya, tapi yang ini berbeda. Tatapan orang itu bukan seperti musuh yang marah atau orang bodoh yang penasaran. Tatapannya seperti seseorang yang tahu terlalu banyak, bahkan mungkin tahu isi pikirannya. Malam itu, Abu Nawas pergi ke rumah seorang sahabat lamanya, seorang penjilid buku tua bernama Bahir. Ia menunjukkan kertas dengan 3 pertanyaan itu dan berkata, "Pernah kau lihat tulisan seperti ini?" Bahir mengerutkan dahi. Ia mengambil kaca pembesar, memperhatikan lekukan tinta dan gaya tulisannya. "Aneh," katanya pelan, "tulisan ini mirip dengan naskah kuno dari perpustakaan tua di Persia, tapi lebih halus, seperti seseorang menirunya atau sengaja menyesatkannya." Abu Nawas terdiam. "Kau yakin?" Bahir mengangguk. "Dan jika benar begitu, ada satu orang yang dulu pernah menulis seperti ini. Ia mantan penafsir mimpi kerajaan, diusir karena terlalu banyak mengarang tafsir dan membuat khalifah ragu terhadap siapapun." "Siapa namanya?" tanya Abu Nawas. "Namanya Asfar," jawab Bahir, pelan. "Nama itu bagai petir yang membelah malam." Abu Nawas berdiri cepat, karena nama itu bukan asing. Asfar adalah seseorang yang dulu pernah ia kalahkan dalam adu kecerdasan, tapi tidak dengan debat atau lelucon. Ia kalah karena ketahuan memalsukan makna dari wahyu dan merusak nalar rakyat demi kepentingan pribadi.
Dan kini, jika benar Asfar yang mengirimkan 3 pertanyaan itu, berarti permainan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Pagi di Baghdad mulai terasa ganjil. Langit cerah, tapi udara terasa berat. Kabar tentang 3 pertanyaan rahasia mulai beredar di kalangan ulama, para pelajar, bahkan pedagang di pasar. Anehnya, setiap orang menyampaikan versi yang berbeda. Ada yang bilang pertanyaannya datang dari langit. Ada yang berkata itu surat dari biksu Timur Jauh. Bahkan ada yang mengaku mendengar pertanyaan itu saat bermimpi. Abu Nawas mulai gelisah. Ia tahu ini bukan sekadar gosip. Ini adalah strategi. Seseorang sedang menyebar pertanyaan itu bukan untuk mencerahkan, tapi untuk membingungkan. Membuat orang bertanya-tanya dan perlahan kehilangan arah. Suatu malam, di sebuah majelis diskusi terbuka di taman istana, muncul seorang pria berjubah hitam, duduk di tengah kerumunan. Ia minta izin bicara. "Wahai orang-orang Baghdad," ucapnya lantang. 3 pertanyaan telah menyebar. Tapi tak satu pun dari kalian sanggup menjawabnya dengan logika yang lurus. Karena sesungguhnya, pertanyaan itu tak memiliki jawaban. Hanya penyesatannya yang nyata. Suasana langsung tegang. Abu Nawas, yang hadir tanpa memberitahu siapa-siapa, mengenali suara itu. Serak namun menusuk, seperti luka lama yang menganga kembali. "Asfar," bisik Abu Nawas dalam hati. Asfar melanjutkan, "Kalian semua terjebak dalam bayangan kebenaran semu. Yang kalian sebut hikmah hanyalah bayangan kecerdikan seorang pelawak tua yang sudah kehabisan teka-teki." Kerumunan mulai bergumam. Beberapa memandang ke arah Abu Nawas yang masih duduk tenang di balik pilar. Lalu Asfar menantang, "Kalau memang Abu Nawas merasa tahu arah kebenaran, biarlah ia menjawab 1 pertanyaanku. Jika gagal, ia harus mengakui bahwa selama ini ia hanya menjual tawa, bukan kebijaksanaan." Semua mata kini mencari Abu Nawas. Ia perlahan bangkit, berjalan ke tengah lingkaran, langkahnya ringan, tapi sorot matanya tajam. "Apa pertanyaanmu, wahai Asfar?" ucapnya tanpa senyum. Asfar mendekat dan berbisik, namun cukup keras untuk semua mendengar. "Mana yang lebih berbahaya, kebenaran yang dikaburkan oleh kebodohan, atau kebohongan yang dibungkus dengan keindahan kata-kata?" Suasana hening. Tidak ada tawa, tidak ada gumaman. Bahkan burung di atas pohon pun seolah berhenti berkicau. Abu Nawas menatap dalam mata Asfar, seakan menembus lapisan pikirannya. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Pertanyaanmu terlalu ringan untuk dijawab dengan kata-kata. Biarlah perbuatanku yang menjawab." Lalu ia berbalik dan meninggalkan majelis itu, diiringi bisik-bisik dan rasa penasaran yang menggantung di langit Baghdad. Asfar menatap punggung Abu Nawas dengan senyum miring. Ia tahu permainan belum usai, dan ia tak sabar menunggu babak selanjutnya. Langit Baghdad menggantung abu-abu pekat sejak subuh. Angin membawa bau tanah basah yang belum turun hujan, seperti pertanda sesuatu akan datang. Abu Nawas berjalan pelan menyusuri lorong-lorong kota tua, tanpa arah yang pasti, hanya mengikuti langkah kakinya sendiri. Ia tidak sedang lari dari tantangan Asfar. Ia sedang mencari ruang hening, tempat ia bisa memutar ulang ribuan kata di kepalanya dan menguraikan satu jawaban yang bukan sekadar menang debat. Tiba-tiba hujan jatuh deras. Orang-orang berlarian mencari atap. Tapi Abu Nawas justru berhenti, menengadahkan wajahnya ke langit. Di tengah lapangan kecil yang sepi, ada seorang bocah duduk sendirian. Tubuhnya kuyup, memeluk lutut. Abu Nawas menghampirinya. "Kenapa tidak berteduh, wahai bocah?" tanyanya lembut. Bocah itu menoleh, matanya bening. Ia menjawab pelan, "Aku sedang mencoba memahami kenapa air dari langit tidak terasa manis, padahal datang dari Allah." Abu Nawas mengerjap. Sebuah pertanyaan polos, namun menggigit seperti gigi waktu. Ia duduk di sebelah bocah itu, membiarkan hujan membasahi jubahnya. "Dan apa jawabanmu sejauh ini?" tanya Abu Nawas. Bocah itu menggeleng. "Mungkin karena Allah ingin kita tidak terlalu betah di dunia. Kalau semua manis, kita bisa lupa pulang." Abu Nawas terdiam. Di tengah kebisingan debat para filsuf dan ulama, kadang suara paling jujur datang dari lidah seorang anak yang basah kuyup dalam hujan. Tiba-tiba, seseorang muncul dari balik gang. Seorang pria berpakaian kering,
membawa payung sutra, mendekati mereka. Ia menyerahkan sebuah gulungan kertas pada Abu Nawas, lalu pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya sebuah teka-teki. Jika engkau menanam kebenaran di tanah kebohongan, apakah ia akan tumbuh sebagai pohon keadilan, atau layu sebagai bunga pura-pura? Di bawahnya, hanya satu tanda kecil. Huruf A yang dibungkus lingkaran merah. Asfar, Abu Nawas menggenggam gulungan itu erat. Matanya menyipit. Ini bukan sekadar pertarungan kata. Ini adalah duel antara dua arah hidup. Yang satu memelihara kebingungan agar terlihat pintar. Yang satu lagi berusaha menertawakan hidup agar tetap waras. Dan kini, Abu Nawas tahu, Asfar tidak akan berhenti hanya di taman istana. Ia akan menguji keyakinan, bukan hanya logika. Dan Abu Nawas, tanpa pedang dan tanpa kitab tebal, harus bersiap bukan untuk menjawab pertanyaan Asfar, tapi untuk membalikkan pertanyaannya di waktu yang paling tak terduga. Malam itu, istana Baghdad tak seperti biasanya. Seluruh penjuru aula utama dihiasi lentera emas dan wangi gaharu memenuhi udara. Khalifah memerintahkan agar diadakan majelis terbuka, menghadirkan para cendekia, ulama, penyair, bahkan para pedagang bijak yang sering menyampaikan filosofi lewat timbangan mereka. Asfar datang lebih awal. Ia duduk di barisan depan, mengenakan jubah ungu tua, duduk tenang seperti raja bayangan. Di tangannya, tergenggam sebuah buku lusuh penuh catatan rahasia. Ia yakin malam ini adalah malam terakhir bagi Abu Nawas untuk mempertahankan reputasinya. Tak lama kemudian, Abu Nawas memasuki aula. Langkahnya santai, senyum kecil menghiasi wajahnya, seolah ia datang bukan untuk debat, melainkan sekadar ingin menikmati segelas susu hangat. Khalifah membuka acara dengan tenang. Asfar, katanya, engkau telah menantang Abu Nawas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu yang penuh siasat. Namun hari ini, aku ingin mendengarkan dari Abu Nawas sendiri. Bukan jawaban, tapi pemahaman. Karena pemahaman lebih dalam dari sekadar benar atau salah. Abu Nawas berdiri. Ia tidak membawa apapun. Tidak kertas, tidak pena, hanya dirinya sendiri. Ia menatap Asfar dengan pandangan lembut, tapi tak bisa ditebak. Asfar, katanya, kau telah menabur kebingungan ke seluruh Baghdad dengan 3 pertanyaanmu. Pertanyaan yang tidak salah, tapi sengaja dibuat seperti lingkaran. Tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Kau bertanya, lanjut Abu Nawas, mana yang lebih berbahaya, kebenaran yang dikaburkan oleh kebodohan, atau kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata indah? Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Bagiku, katanya tegas, yang paling berbahaya adalah saat manusia tidak lagi peduli untuk mencari jawabannya. Ketika mereka memilih diam, bukan karena bijak, tapi karena takut disalahkan. Suasana menjadi sunyi. Abu Nawas mendekat ke tengah aula. Kau ingin jawaban yang bisa menggugurkan, Asfar. Tapi aku hanya membawa satu kalimat yang mungkin tak bisa kau bantah, justru karena terlalu sederhana. Ia menoleh ke Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, jika ada seseorang menanam benih di ladang yang kering, lalu besoknya ia menyiram tanah yang salah, apakah kita akan menyalahkan benihnya? Atau kebingungan si penanamnya? Khalifah mengerutkan kening, tapi tampak merenung dalam. Abu Nawas menatap Asfar, lalu berkata pelan namun tajam, kau menanam benih kebenaran, tapi menyiraminya dengan kecerdasan yang sombong. Maka yang tumbuh bukan keadilan, tapi bayang-bayangmu sendiri. Beberapa orang menunduk, beberapa lagi menahan napas. Asfar tak menjawab. Ia menutup bukunya pelan. Kemudian berdiri dan meninggalkan aula tanpa sepatah kata pun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Baghdad, seseorang memenangkan debat hanya dengan satu kalimat yang tak diucapkan untuk mengalahkan, tapi untuk menyadarkan. Malam itu langit Baghdad benar-benar gelap. Tak ada bintang, tak ada cahaya bulan, hanya embusan angin yang lewat seolah membawa bisikan dari masa silam. Di kamar penginapannya yang sunyi, Asfar duduk bersila menghadap jendela yang tertutup tirai tebal. Di depannya, lilin kecil menyala remang, hanya cukup untuk menerangi lembaran-lembaran catatan yang kini sudah tak berarti. Matanya tajam, tapi hatinya kacau.
Ia sudah melangkah keluar dari aula tanpa bicara, tapi pikirannya tak bisa keluar dari satu kalimat yang dilempar Abu Nawas seperti mata kail kecil. Yang tumbuh bukan keadilan, tapi bayang-bayangmu sendiri. Ia merenung keras. Apakah itu sindiran? Apakah itu cermin? Atau keduanya? Ia memejamkan mata. Dan ketika tidur datang memeluk, mimpinya justru lebih tajam dari kenyataan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir luas. Tak ada arah, tak ada batas. Hanya angin dan debu. Dari kejauhan, siluet Abu Nawas muncul, bukan sebagai lawan debat, tapi sebagai penggembala unta yang sedang menertawakan pasir. Kenapa kau tertawa, wahai Abu Nawas? Tanya Asfar dalam mimpi. Karena pasir ini seperti pertanyaanmu, jawab Abu Nawas. Terlalu banyak, tapi tidak satu pun bisa dijadikan rumah. Asfar mengepalkan tangan dalam mimpi itu, tapi ia tidak bisa mendekat. Pasir itu berubah menjadi buku-buku tebal, dan setiap kali ia membuka satu halaman, tulisannya hilang seperti ditiup angin. Kemudian ia melihat seekor burung kecil bertengger di atas kepala Abu Nawas. Burung itu berkicau pelan, seperti melantunkan doa. Dan tiba-tiba, Asfar terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat. Lilin sudah padam. Di luar, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Asfar bangkit pelan. Ia membuka jendela. Udara pagi yang dingin masuk menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata sejenak. Abu Nawas, gumamnya lirih. Kau tidak menjawab pertanyaanku, tapi kau membuat aku bertanya pada diriku sendiri. Ia turun dari kamarnya dan berjalan kaki menelusuri jalan-jalan sempit kota Baghdad, yang masih sepi dan lembab oleh embun. Di sudut masjid kecil, ia melihat Abu Nawas sedang duduk memeluk lutut, memandangi genangan air. Tanpa rencana, tanpa naskah, Asfar pun ikut duduk di sampingnya. Tak ada yang bicara. Hanya ada sunyi yang tidak canggung. Dan dua orang yang dulu saling menyerang dengan kata, kini duduk diam, seperti dua bayangan yang akhirnya saling memahami bentuk aslinya. Matahari pagi menyusup lembut di antara celah pepohonan Baghdad. Jalan-jalan mulai dipenuhi para pedagang, suara unta, dan aroma roti hangat dari tungku-tungku kayu. Di sudut pasar yang sudah lusuh termakan waktu, berdirilah sebuah warung teh tua dengan papan nama nyaris rubuh dan bangku-bangku dari kayu bengkok. Abu Nawas dan Asfar duduk bersebelahan. Keduanya tidak dalam keadaan berdebat. Hanya dua orang pejalan yang kelelahan dalam perjalanan panjang pikiran. Seorang lelaki tua pemilik warung datang membawa nampan berisi 3 cangkir teh. Asfar, Abu Nawas, dan satu lagi, untuk tamu yang belum kelihatan, gumam si pemilik sambil tersenyum misterius. Asfar mengerutkan dahi. 3 cangkir, tapi hanya 2 orang. Abu Nawas tertawa kecil. Kadang kita perlu siapkan 1 cangkir untuk gagasan yang belum datang. Kalau ia datang tanpa undangan, biarlah ia tahu kita siap mendengarnya. Asfar menatap cangkir ketiga itu. Uapnya mengepul seperti ilusi. Mereka menyeruput perlahan. Suara pasar terdengar samar, nyaris seperti latar dari mimpi yang baru saja selesai. Tiba-tiba, dari arah belakang warung, datang seorang pemuda-muda bertongkat. Wajahnya tertutup kain, namun langkahnya penuh keyakinan. Ia berdiri di depan meja mereka. Maaf, boleh saya duduk? Tanyanya sopan. Abu Nawas menunjuk kursi di depan cangkir ketiga. Tempatmu sudah disiapkan. Asfar menoleh, kali ini dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Pemuda itu membuka sedikit kain wajahnya, menampakkan mata yang tajam namun tenang. Aku mendengar tentang majelis debat kalian. Aku tidak ingin menantang. Aku hanya membawa pertanyaan satu saja. Abu Nawas tersenyum. Silakan. Pemuda itu memandang mereka bergantian, lalu bertanya dengan suara tenang. Mana yang lebih menyakitkan, kehilangan sesuatu yang sangat kau cintai, atau kehilangan kemampuan untuk mencintainya lagi? Kedua tokoh itu terdiam. Asfar menunduk. Tangannya mencengkram cangkir, tapi ia tak berkata. Abu Nawas memejamkan mata sesaat, lalu membuka dengan pelan. Yang pertama membuatmu menangis, tapi yang kedua bisa membuatmu berhenti menjadi manusia. Pemuda itu tersenyum. Jawaban itu tidak perlu aku catat. Sudah masuk ke dada. Ia berdiri dan pergi, meninggalkan 2 cangkir yang hampir kosong dan 1 yang tinggal setengah,
perlahan-lahan mendingin oleh angin pagi Baghdad. Asfar menatap Abu Nawas. Kenapa dia datang? Abu Nawas tersenyum samar. Kadang, orang datang bukan untuk menanyakan sesuatu, tapi untuk memastikan bahwa jawabannya memang masih ada. Dan hari itu, tanpa suara tepuk tangan, tanpa pengumuman pemenang, Abu Nawas dan Asfar meninggalkan warung tua itu sebagai dua orang yang baru saja mengalahkan hal paling rumit dalam hidup, kesombongan pikiran. Senja di Baghdad memantulkan warna oranye pucat di permukaan sungai Tigris. Airnya tenang, mengalir pelan seperti menunggu sesuatu. Di tepi dermaga kecil, sebuah perahu kayu sudah ditambatkan, dengan dua buah lentera tergantung di sisi-sisinya. Abu Nawas duduk di sana, sendirian. Ia menatap air tanpa ekspresi, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tak lama kemudian, langkah-langkah ringan terdengar mendekat. Asfar datang membawa dua buntalan kain. Tanpa banyak bicara, ia naik ke perahu dan duduk di seberang Abu Nawas. Ia meletakkan buntalan itu. Salah satunya berisi roti pipi dan zaitun, yang satunya lagi kitab kecil dengan sampul kulit lusuh. Aku tidak membawa pertanyaan hari ini, kata Asfar sambil membuka kitab itu. Tapi aku ingin tahu, kenapa kau tidak pernah menjawab secara langsung? Abu Nawas tersenyum. Karena jawaban langsung hanya cocok untuk pintu, bukan untuk hati. Asfar diam. Ia menatap permukaan air, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, hari ini aku tidak butuh jawaban. Aku hanya ingin duduk di perahu yang sama." Angin sore berembus ringan. Perahu itu mulai dilepaskan tali tambatnya. Mereka membiarkan diri hanyut perlahan, mengikuti aliran Tigris yang membawa mereka ke tengah kota. Lentera di perahu menari-nari, bayangannya bergetar di atas air. Dulu aku berpikir debat adalah cara terbaik menunjukkan kebenaran, kata Asfar tanpa menoleh. Tapi entah kenapa, semakin aku menang, aku justru merasa semakin jauh dari makna. Abu Nawas mengangguk pelan. Karena sebagian orang datang ke perdebatan untuk mengalahkan, bukan untuk memahami. Asfar memejamkan mata. Dan kau? Aku datang agar bisa mendengar diriku sendiri lebih jujur, jawab Abu Nawas tenang. Malam mulai turun. Kota Baghdad dari kejauhan tampak seperti lukisan dengan cahaya lampu minyak dan suara adzan Isya yang menggema dari segala penjuru. Perahu itu melaju tanpa arah, tapi tidak tersesat. Lalu dari kejauhan, terdengar suara anak-anak tertawa, suara sendok dan mangkuk, dan lantunan doa. Perahu mereka melewati jembatan kecil, dan dari atas, beberapa orang melambaikan tangan. Abu Nawas berdiri pelan, lalu berseru ke arah jembatan, "Wahai manusia Baghdad, tidak semua yang berdebat ingin benar, dan tidak semua yang diam berarti kalah." Orang-orang tertawa dan bertepuk tangan, tapi Asfar hanya menunduk, lalu tertawa kecil, bukan mengejek, tapi seolah baru mengerti sesuatu. Dan malam itu, di atas perahu kecil di sungai Tigris, dua pemikir besar duduk berseberangan. Tanpa debat, tanpa saling mengalahkan. Hanya membiarkan waktu dan arus air yang berbicara. Karena kadang, pemahaman bukan lahir dari argumen, tapi dari keberanian untuk diam bersama. 3 hari setelah pelayaran senja di atas sungai Tigris, kota Baghdad kembali sibuk seperti biasa. Pasar berteriak, pengemis berseru, penjual rempah melemparkan pujian pada dagangannya sendiri, dan para penyair masih berdiri di sudut-sudut lorong, menjual kata seperti buah musim panas. Namun, di sebuah kamar sempit di loteng rumah wakaf yang sederhana, Asfar duduk menulis. Kertas di depannya sudah penuh coretan. Tinta di ujung pena mulai menipis, tapi pikirannya masih menyala. Ia menulis sebuah surat, tapi tidak untuk dikirim. Wahai Abu Nawas, aku menulis bukan untuk mengingatkanmu siapa yang menang atau kalah, tapi untuk memberitahumu bahwa kata-kata yang tidak kau ucapkan itu lebih banyak mengguncangkan jiwaku daripada 1000 kalimat yang kau lontarkan. Kau tidak menjawab langsung pertanyaanku tentang hakikat adil atau tentang kesempurnaan ajaran. Tapi dengan tingkah lakumu, dengan caramu menatap air, bahkan dengan caramu mengunyah roti, kau membuatku merasa seperti sedang membaca kitab yang belum pernah kutemukan di rak manapun. Sekarang aku mengerti. Debat kita bukan tentang siapa paling benar, tapi siapa yang mampu membuat lawannya menjadi lebih manusia. Asfar berhenti menulis. Ia menarik napas panjang.
Di luar kamar, terdengar suara anak-anak bermain. Seseorang memanggil nama Abu Nawas dari gang seberang. Tapi tidak ada sahutan. Hanya gema. Asfar bangkit dan berjalan pelan menuju jendela. Ia menatap ke arah masjid tua tempat Abu Nawas biasa duduk di pagi hari. Bangku itu kosong. Sapu lidi bersandar di dinding. Sepi, tapi tidak hampa. Ia melipat surat itu, menyelipkannya ke dalam sebuah kitab yang lusuh, kitab yang dulu dipelajarinya semalaman sebelum debat pertama. Dan ia tahu, surat itu tidak perlu sampai ke tangan Abu Nawas. Karena segala yang perlu dikatakan telah hadir di antara mereka dalam sunyi, dalam tawa, dalam teka-teki yang tak pernah selesai. Hari itu, Asfar tidak pergi ke istana, tidak ke madrasah, tidak pula ke pasar. Ia hanya duduk di depan masjid, di bangku kayu yang biasa digunakan Abu Nawas, sambil menatap orang-orang yang lalu lalang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang mencari siapa yang bodoh atau siapa yang benar. Ia hanya ingin mengerti manusia. 1 minggu berlalu. Di Baghdad, 1 minggu bisa mengubah segalanya, atau tidak mengubah apa-apa. Tapi bagi beberapa orang, cukup 1 langkah kecil untuk meninggalkan bekas yang tidak pernah terhapus dari tanah dan hati. Di sebuah lorong sempit antara toko wewangian dan penjual buku tua, seorang bocah membawa kabar. Ia berlari sambil berteriak kepada siapa saja yang sudi mendengar. Abu Nawas telah meninggalkan kota. Beberapa menoleh, beberapa tertawa tak percaya. Tapi seorang penjelik kitab di ujung lorong langsung menghentikan pekerjaannya. Ia menatap keluar toko, lama sekali, seakan baru tersadar sesuatu yang ia kira akan selalu ada, kini telah pergi. Abu Nawas, diam-diam, meninggalkan Baghdad tanpa pamit. Hanya segenggam roti, tongkat kayu, dan 1 buku kecil yang digantung di pinggangnya. Asfar tahu lebih dulu, tapi ia tidak mengejar. Ia hanya berdiri di ujung jalan, menyaksikan siluet gurunya itu menghilang di balik kabut pagi. Tidak ada pelukan, tidak ada pesan terakhir. Yang ada hanyalah angin yang bergerak pelan di antara bangunan tua dan bayangan burung yang terbangan di atas menara masjid. Asfar kembali ke masjid tua. Ia duduk di bangku kayu yang sama. Kali ini, ia membuka kitab-kitabnya. Tapi bukan untuk mencari kesalahan. Ia hanya membaca pelan, sesekali tersenyum, sesekali menulis catatan dengan tenang. Beberapa murid datang menghampiri. Mereka tidak tahu bahwa yang duduk di hadapan mereka bukan lagi seorang penantang, tapi seorang penjaga api kecil yang ditinggalkan Abu Nawas untuk menerangi pemahaman yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu. Di tembok masjid itu, 1 tulisan kecil tiba-tiba muncul dengan tinta samar. Kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk ditelusuri, dipeluk, dan akhirnya dilepaskan kembali kepada kehidupan. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya, tapi siapapun yang membaca, pasti tahu siapa yang dimaksud. Dan di antara debu Baghdad, di sela-sela deru kuda dan denting logam, nama Abu Nawas tidak lagi hanya dikenang sebagai pujangga, atau penantang, atau pengacau istana, tapi sebagai seseorang yang mengajari manusia untuk tertawa, merenung, dan bertanya, tanpa pernah merasa paling tahu jawabannya. Dan di suatu tempat yang jauh, mungkin di tepi hutan, mungkin di atas bukit sunyi, Abu Nawas sedang duduk, menatap matahari tenggelam, sambil tersenyum seperti biasa. Tanpa 1 pun kata pamit, hanya jejak kaki di debu yang sudah tertiup angin. Kisah debat antara Abu Nawas dan Biksu Asfar ini adalah cerita fiktif yang dikisahkan seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah, nilai, dan pelajaran moral di baliknya, tanpa harus terjebak pada fakta sejarah yang sebenarnya. Salah satu pelajaran penting dari kisah ini adalah tentang kerendahan hati dalam mencari kebenaran, bahwa tidak semua kebenaran perlu dimenangkan lewat perdebatan, dan tidak semua kemenangan berasal dari kepandaian berbicara. Kadang, diam, sikap, dan ketulusan jauh lebih kuat daripada argumen yang panjang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menyakitkan, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan 63. Mari kita belajar menjadi pencari kebenaran, bukan pencari kemenangan, serta menjunjung adab dalam ilmu dan kebijaksanaan dalam laku. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir.
Kalau kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Silakan tulis di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hati kamu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.